Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan mengenai Teori penetrasi sosial. Kira-kira apa sih teori penetrasi sosial itu? Penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Teori penetrasi sosial mulai dikembangkan sejak tahun 1973 oleh dua ahli psikologi, yaitu Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Jadi, teori ini membahas tentang bagaimana perkembangan kedekatan dalam sebuah hubungan antara satu orang dengan orang lain. Nah, perkembangan hubungan-hubungan itu bergerak mulai dari tingkat yang paling dangkal, yaitu dari tingkatan yang bukan bersifat inti, menuju ke tingkatan yang terdalam, atau bisa dibilang ke tingkatan yang lebih bersifat pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka teori penetrasi sosial dapat diartikan sebagai sebuah model yang menunjukkan perkembangan hubungan, di mana individu satu dengan individu lain saling mengenal melalui tahap pengungkapan informasi. Bisa juga kita tarik kesimpulan kalau teori penetrasi sosial ini merupakan proses pembangunan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 4 tahap pembangunan hubungan. Jadi, Altman dan Taylor menempatkan 4 tahap yang harus dilalui ketika kita ingin membangun sebuah hubungan. Nah, teori penetrasi sosial menggunakan kulit bawang untuk menganalogikan 4 tahapan ini. Kalau kalian bertanya, kenapa harus kulit bawang? Karena Altman dan Taylor mengibaratkan manusia seperti bawang merah. Maksudnya, yaitu pada hakikatnya manusia memiliki beberapa level atau lapisan kepribadian. Jadi, bagaimana orang melalui komunikasi dapat saling mengelupas lapisan-lapisan informasi mengenai diri masing-masing. Jadi, jika kita mengelupas kulit paling luar dari bawang, maka kita akan menemukan lapisan selanjutnya. Nah, itu sama dengan seperti kepribadian manusia. Lapisan pertama yaitu orientasi atau orientation stage. Maksud dari tahap orientasi ini yaitu apa yang biasa kita perlihatkan kepada orang lain secara umum. Contohnya seperti nama, alamat, umur, suku, dan lain sebagainya. Dan biasanya informasi seperti ini mengalir saja saat berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal. Lapisan kulit kedua yaitu pertukaran afektif eksploratif. Exploratory affective stage merupakan tahap ekspansi di mana informasi yang diperoleh lebih dalam dari tahap pertama, lebih mengeksplorasi. Jadi di tahap ini kita udah mulai bergerak mengeksplorasi ke informasi yang lebih ingin tahu tentang apa kesenangan masing-masing. Misalnya itu dari segi makanan favorit, musik, hobi, tempat, dan lain sebagainya. Lapisan ketiga yaitu pertukaran affective stage. Pada tahap ini terjadi peningkatan informasi yang lebih bersifat pribadi. Sudah mulai membuka diri, namun penarikan diri dan kemunduran pada hubungan terjadi pada tahap ini. Misalnya tuh udah sharing informasi tentang pengalaman-pengalaman privasi masing-masing. Jadi di sini satu sama lain udah mulai membuka diri dengan ngasih tahu informasi yang sifatnya lebih pribadi, seperti menceritakan tentang problem pribadinya. Atau bisa dibilang pada tahap ini udah masuk sesi curhat-curhatan gitu. Nah, pada tahap ini juga mulai hubungan yang bermasalah, yang mungkin saja penerimaan diri tidak diterima sehingga tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Lapisan terakhir atau lapisan inti pertukaran yang stabil atau stable stage. Informasi yang dibicarakan dan disampaikan sudah sangat dalam dan sudah membicarakan inti dari pribadi masing-masing. Misalnya soal nilai, konsep diri, atau perasaan emosi terdalam. Sehingga sudah mencapai tahap dapat memprediksi respon antara satu sama lain. Jadi, kedekatan kita terhadap orang lain, menurut Altman dan Taylor, dapat dilihat dari sejauh mana penetrasi kita terhadap lapisan-lapisan kepribadian tadi.
Dengan membiarkan orang lain melakukan penetrasi terhadap lapisan kepribadian yang kita miliki, artinya kita membiarkan orang tersebut untuk semakin dekat dengan kita. Taraf hubungan kedekatan seseorang dilihat dari sini loh. Jadi, gak ada istilah langsung akrab. Alkisah di suatu kampus, hiduplah seorang gadis bernama Arlita. Gadis itu cantik, Hehehe, skip. Gaya lo udah kayak penyair zaman Abu Nawas aja. Dari awal yang bener. Iye. Oke, ini langsung contoh lapisan awal aja ya. Cerita ini bermula dari Arlita yang baru aja jadi maba. Maba. Doi di sini kebingungan guys, nggak kenal siapa-siapa soalnya, nyari teman gitu. Yaudah deh, daripada gue lama-lama di sini, langsung aja mulai ceritanya. Disimak ya guys. Punten, Mangga. numpang duduk sini ya. Iya sok lah. Nih sini aja luas. Iya, makasih. Hehe. Hai. BTW, nama lo Sokap, Rahmat. asal, Bogor. pekerjaan? Pengangguran. Kok gue berasa di interview kerja sih? Yaudah gantian ya. Arlita 18 tahun, UBJ, single, Bekasi. Oke. Stop. Gimana sih yang buat ceritanya? Itu mah SKSD, bukan tahap perkenalan, bujang. Berasa udah kerap bener perkenalannya kayak gitu. Nah, justru itu dari sudut pandang gue yang anak komunikasi, itu namanya komunikasi interpersonal cuy. Udah, lanjut aja gimana? Biar mereka kenalan lebih dekat lagi nih. Yaudah deh, gas. Matt, lu suka nonton film gak? Suka. Ngapa emang? Nonton yuk, itu tuh ada film baru, judulnya Perempuan Tanah Cigombi kalau nggak salah. Seru kata temen gue, kayak menggugah selera makan lu pas kelar nonton. Kali itu horor, dimana lo tak mau gak seleranya dah. Ya udah gitu deh, intinya lu suka film horor kan? Iya suka. Asli gue gak yakin banget sama lu. Yuk deh, gas nonton. Lah corona piru. Di Netflix maksud gue. Mending nonton Mulan dah. Gue denger di live action lawannya Bandung Bondowoso. Hah, gimana Bandung Bondowoso lawan Mulan dah? Jauh amat Cina ke Indo, kapan Cina invasi Indo? Ya makanya cari tahu dulu, gak tahu-tahuan aja kan lu. Iya deh, oke. Rasa-rasanya makin hancur aja cerita ini, Sa. Betul sekali ya Bel. Tapi kalau diperhatiin Rahmat sama Arlita ini udah mulai mengenal satu sama lain ya. Betul banget. Kalau kita udah saling tahu belum, Sa? Tentu aja dong. Lu yang diem-diem suka nyendok nasi kan kalau gabut. Bisa diam tidak? Daripada gak kelar-kelar ini cerita, mending lanjut lagi gak nih? Lanjut, cekidot. Gue galau banget nih. Kenapa lo, hah? Keluarga gue nih nyuruh gue lanjut studi ke Vanuatu. Vanuatu, nggak salah tuh. Daripada Vanuatu, kenapa gak sekalian ke negara konflik aja coba? Biar gue gak balik sekalian. Iya juga. Biar lo ikut jihad bareng grup apa tuh? Sisis ya? Isis anjing. Hehe, mulut enteng bener lu. Lah iya dulu gue lagi galau, serius dikit nama Ya maaf, itu sayang. Geli gue. Jangan gitu loh, kan lo curhat datangnya ke gua, Met. Sombong banget lah Aduh, udah deh, nggak bisa berkata apa-apa lagi gue deh, Sa. No comment. Sama, perasaan tadi briefing sama pemainnya gak gini deh Bel. Ya udah, intinya di tahap selanjutnya bakal lebih akrab, gengs. Alias Rahmat sama Arlita udah saling terbuka dan paham mengenai pribadi temannya satu sama lain. Tuh, langsung aja cekidots. Arita, lu tau gak sih? Apa? Si Nurul, tangga gue ternyata suka ketut sembarangan dah. Kaget banget gak sih lu? Met, tolong lah. Lu kira yang bisa kentut dia doang? Gue juga bisa. Nah gue juga. Ya udah nggak usah sok kaget, sama aja lo, tau nggak? Ya kan sama lu doang, Lita. Kan kita velas. Kalau sama yang lain mah gue jaga image. Bapak lu jaga image. Kok bawa bokap gua sih lu? Gue awalnya mau cerita biar ada bahan, malu ngajak ribut lu ya. Lu Met yang ngeselin. Akhirnya mereka malah gak berteman dan musuhan selamanya ya. Impresif memang. Wah, cerita yang sangat menginspirasi sekali ya. Ya gitulah kisah dalam menjalin hubungan pertemanan. Tapi emang Arlita sama Rahmat beneran gak jelas sih.
Ya mau gimana ya, yang penting ada contohnya deh, Sa. Terima kasih ya yang udah dengerin. Yoi, sampai ketemu di tugas-tugas yang lain lagi ya.